Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Hari ini kita akan melanjutkan latihan soal tes potensi akademik atau TPA, tes untuk masuk Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN. Soal-soal ini adalah soal-soal yang pernah keluar pada TPA PKN STAN. Semoga adik-adik dan anak-anak semuanya bisa sukses masuk Politeknik Keuangan Negara. Marilah bersama-sama kita simak seri ketiga, part ketiga untuk tes potensi akademik ujian masuk Politeknik Keuangan Negara STAN. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng video terbaru dari channel Jimmy ID. Untuk nomor 26 sampai nomor 35, bacalah tiap kutipan dengan seksama, kemudian jawablah pertanyaan yang berkaitan dengan kutipan tersebut dengan memilih jawaban A, B, C, D, dan E. Nanti ada dua bacaan. Bacaan pertama ini untuk soal nomor 26 dan 30. Bacaan kedua nanti di video yang lain, video berikutnya. Ini nomor 31 sampai nomor 35. Marilah kita simak bacaan pertama. Sekolah Waldorf memang menarik perhatian karena ketika yang lain berlomba-lomba memasukkan perangkat digital ke ruang kelas mereka, Waldorf justru menampiknya. Padahal salah satu lokasi sekolah Waldorf yang mendidik anak-anak usia dini sampai kelas 5 ada di Los Altos, California, yang notabene adalah lembah silikon di Amerika Serikat. Murid-murid sekolah ini pun bukan sembarangan. Beberapa dari mereka adalah anak-anak petinggi yang bekerja di perusahaan gawe atau portal internet seperti Google, Apple, eBay, Yahoo, dan Hewlett Packard. Saya secara mendasar menolak gagasan bahwa kita membutuhkan bantuan teknologi digital di sekolah dasar, kata Alan Eagle, seorang eksekutif communication Google. Atas pertimbangan itu, Eagle menyekolahkan putrinya di Waldorf School yang berlandaskan pada filosofi pendidikan memanusiakan manusia. Kelas-kelas di sekolah Waldorf didesain seperti kelas klasik untuk menyesuaikan dengan kesan tanpa sentuhan digital. Dengan dinding terbuat dari kayu, untuk berinteraksi antara guru dan murid disediakan papan tulis dan kapurnya. Buku-buku elektronik jelas tidak ada, sebagai gantinya adalah buku ensiklopedia. Murid-murid pun mencatat di buku tulis biasa menggunakan pensil. Para murid secara rutin dan bermain di tanah lapang atau lahan bercocok tanam milik sekolah sambil berbecek-becek dan bermain kapur. Aktivitas yang bisa jadi hanya dilakukan di sekolah-sekolah biasa sekali setahun ketika melakukan karya wisata atau diajak keluarga. Bahkan pelajaran prakarya masih diajarkan di sekolah ini, seperti yang dilakukan oleh Andi, putri Eagle tadi. Ia terlihat asik membuat kaos kaki. Merajut, menurut salah seorang guru di Waldorf seperti dikutip dari The New York Times, mampu membantu anak-anak belajar memahami pola dan matematika menggunakan jarum dan benang, dapat mengasah kemampuan murid-murid memecahkan masalah dan belajar koordinasi. Anak-anak pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu yang besar, selalu memandang dengan kacamata optimis, ulet, kreatif, penuh cinta kasih, berdaya cipta, dan mudah beradaptasi. Para pendidik di Waldorf sadar bahwa peran sekolah adalah untuk memelihara dan mengembangkan kualitas-kualitas tersebut, sehingga anak-anak itu dapat tumbuh sesuai dengan kapasitasnya pada masa depan. Pendidikan modern di sisi lain hanya berfokus pada akademik saja dan melupakan sifat-sifat penting yang membentuk tumbuh kembang anak. Misalnya saja, perkembangan perasaan anak positif, emosi, estetika, dan kemampuan bersosialisasi, keinginan positif atau percaya diri, dan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, dan kekuatan nilai dalam diri yang dapat melihat benar dan salah. Dikutip dari majalah Intisari edisi Maret 2015. Dikutip sesuai keperluan. Oke, nomor 26.
istilah prakarya pada bacaan di atas sama artinya dengan A. Barang setengah jadi, B. Pekerjaan ringan, C. Mainan, D. Kerajinan tangan, E. Barang tradisional. Oke, yang tepat adalah kerajinan tangan. Nomor 27. Pernyataan yang termasuk fakta dalam bacaan di atas adalah sekolah Wald melarang siswa-siswanya membawa smartphone di sekolah. B. Setiap siswa yang lulus dari sekolah Waldorf bisa membuat kerajinan tangan. C. Sekolah Waldorf menggunakan papan tulis dan kapur untuk kegiatan belajar di dalam kelas. D. Sekolah Waldorf mengharuskan siswanya meninggalkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. E. Semua siswa sekolah Waldorf merupakan anak-anak dari petinggi perusahaan teknologi di Silicon Valley. Yang tepat adalah C. Sekolah Waldorf menggunakan papan tulis dan kapur untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya nomor 28. Hal yang dapat disimpulkan dari bacaan di atas adalah A. Sekolah Waldorf menerapkan kurikulum berfokus pada sifat-sifat penting yang membentuk tumbuh kembang anak. B. Sekolah Waldorf merupakan sekolah unik yang menolak penggunaan media digital. C. Sekolah Waldorf merupakan sekolah unggulan yang terbaik dan eksklusif. D. Sekolah Waldorf ingin memelopori pengembangan metode belajar mengajar seperti pendidikan sebelum era digital. E. Sekolah Waldorf telah membuktikan bahwa konsep pendidikan tradisional lebih baik daripada konsep pendidikan era digital. Oke, jawabannya adalah A. Sekolah Waldorf menerapkan kurikulum yang berfokus pada sifat penting yang membentuk tumbuh kembang anak. Itu kesimpulan dari bacaan di atas. Nomor 29. Pertanyaan di bawah ini yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah pendidikan modern tidak berfokus pada sisi akademik. B. Merajut dapat mengasah siswa untuk memecah masalah dan belajar koordinasi. C. Tidak ada sentuhan digital di kelas-kelas sekolah Waldorf. Buku ensiklopedia masih digunakan di sekolah Waldorf. E. Siswa Waldorf terbiasa bercocok tanam dan memelihara ikan. Yang tidak sesuai. Oke, adalah yang E. Siswa Waldorf terbiasa bercocok tanam dan memelihara ikan. Nah, ini harusnya diajarkan, bukan terbiasa. 30. Manakah yang bukan merupakan fakta dalam bacaan di atas? Sekolah Waldorf tidak menggunakan cabang digital dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Sekolah Waldorf terletak di South California, Silicon Valley, Amerika Serikat. Para siswa di sekolah Waldorf diajarkan membuat kerajinan tangan. Merajut diajarkan kepada siswa-siswa di sekolah Waldorf. Beberapa siswa di sekolah Waldorf merupakan anak petinggi perusahaan Google. Oke, jawabannya yang kurang tepat atau bukan fakta adalah yang E. Karena pada bacaan di atas, orang tua yang sekolah di Waldorf, ini bukan hanya dari Google, tapi dari Apple, dari Yahoo, dan dari beberapa perusahaan terkemuka lainnya. Oke, ini tadi penjelasan dan pembahasan soal-soal tes potensi akademik untuk masuk Politeknik Keuangan Negara STAN. Bila ada pertanyaan dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Ini adalah seri ketiga, part ketiga. Untuk part keempat bisa dilihat di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.